Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Andika. Gimana kabarnya? Saya doain kalian selalu dalam keadaan sehat, lancar, dan gak ada masalah ya. Amin. Oke, jadi di video ini saya mau infokan ke teman-teman semua sebuah platform yang akan membantu kita itu untuk jualan online. Selain buat kalian yang sudah jualan online, ini juga cocok banget buat teman-teman yang baru atau akan mulai jualan online. Buat teman-teman yang baru mulai jualan online, mungkin ada keraguan ya, apakah barang yang saya jual ini bisa laku? Atau orang tuh percaya untuk beli barang saya padahal posisi kita jauh atau lokasi kita jauh dengan penjual dan pembeli. Mungkin juga pembeli ragu-ragu bayar online atau transfer. Kenapa? Takutnya barang nggak dikirim, kan begitu ya. Nah teman-teman jangan khawatir, kalau sekarang kan sudah ada yang namanya transaksi online atau jual beli online lewat metodenya COD. Jadi bukan orang transfer dulu baru kita kirim barangnya, tapi kita kirim barangnya dulu lewat ekspedisi ya. Nanti si pembeli itu bayar cash ke kurir ya. Jadi sekali lagi bukan kita yang nganterin sendiri, kan repot ya kalau misalkan teman-teman posisi di Jogja terus dapat pembeli di Surabaya. Si pembeli di Surabaya itu nggak percaya kalau mau transfer duluan. Mereka maunya Mas, saya maunya nanti kalau barangnya saya udah terima saya bayar. Nah inilah yang menjadi kendala teman-teman yang mungkin masih ragu terhadap reputasi tokonya atau reputasi jualannya. Dan kabar baiknya ada platform yang membantu kita untuk mengatasi masalah COD ini. Bahkan nanti kalau kalian mau kirim barang pun kalian nggak perlu datang ke ekspedisi. Nanti si kurirnya akan datang ke tempat kalian untuk ngambil barangnya. Terus mereka akan kirim ke pelanggan yang tadi saya contohkan ke Surabaya. Si kurir akan kirim barangnya ke Surabaya sampai ke rumah pembeli. Mereka akan menerima duit dari pembeli. Setelah pembeli itu membayar ke kurirnya, duit itu bisa kita tarik ke rekening kita. Caranya gimana? Tonton sampai selesai ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah platform untuk kirim barang dengan mudah dan murah. Namanya adalah Komship. Kita langsung cek ke websitenya ya. Jadi kalian bisa juga buka websitenya di komship.id. Ini alamatnya ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Komship itu seperti apa sih dan gimana cara pakainya, saya jelasin sekilas dulu ya. Jadi intinya sih kalau nanti kita atau kalian pakai Komship itu ibaratnya kalian tuh punya asisten yang ngurusin delivery. Bener-bener asisten. Kenapa? Karena kalau misalkan biasanya terima order contoh lah lewat WA, habis itu kalian packing kan. Setelah packing misalkan dapat 5 kiriman hari ini atau 5 orderan, terus kalian packing lalu bawa ke JNE ya. Habis itu ke JNE bayar dan segala macem, barangnya dikirim kan. Nah kalau di Komship ini kalian itu nggak perlu keluar rumah. Nanti pihak JNE yang akan datang ke tempat kalian untuk nge-pick up barangnya dan mengantarkan ke pelanggan. Kalau misalkan pelanggan itu sudah bayar, sudah transfer, ya sudah mereka akan pulang kan. Tapi kalau misalkan pelanggan itu belum bayar, karena mereka akan bayar di tempat, nanti si kurirnya akan menerima uang dari pelanggan. Jadi pelanggan akan bayar ke kurirnya ya. Seperti yang saya jelasin di awal tadi. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Apakah Komship ini cocok untuk teman-teman yang baru mulai jualan online atau hanya khusus untuk mereka yang sudah lama jualan online, yang sudah banyak orderannya? Jadi Komship ini bisa untuk siapa saja. Teman-teman saya lihat ya. Di sini ada keterangan ya, tanpa minimum jumlah pengiriman. Jadi kalian nggak perlu khawatir apakah paket kalian itu per harinya banyak atau sedikit. Selama kalian pakai Komship ya, nanti akan tetap di pick up oleh ekspedisi. Ekspedisinya apa sih? Kita bisa cek di sini ya. Sekarang ini yang sudah official yaitu adalah JNE. Dan yang dalam waktu dekat akan bekerja sama dengan Komship adalah ID Express dan Si Cepat ya. Jadi lumayan kan, nantinya akan ada 3 perusahaan ekspedisi yang bergabung di Komship. Jadi teman-teman fleksibel, mau kirim pakai apa, mau di pick up oleh siapa, itu bebas kalian pilih antara JNE, ID Express atau Si Cepat. Oh ya teman-teman, selain COD kalian juga bisa manfaatkan fitur non COD ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah jualan banyak, misalkan ya sudah punya kepercayaan atau pelanggan sudah trust, mereka lebih suka transfer duluan daripada COD, itu juga bisa. Jadi kalau nanti kita pilih pembayaran pelanggan itu non COD, ya sudah, tugasnya ekspedisi hanya mengantarkan barang saja, tidak meminta pembayaran atau tidak menerima pembayaran. Ada beberapa benefit yang teman-teman bisa dapetin kalau menggunakan Komship ya. Yang pertama adalah terima pembayarannya mudah. Ini khusus buat teman-teman yang pakai metode
transaksi dengan pelanggannya COD ya. Tapi kalau nggak COD kan nggak terima pembayaran. Tapi kalau COD ya tadi ya, kalian bisa menerima pembayaran dengan diwakilkan oleh si kurir. Jadi pelanggan bayar ke kurir, baru nanti kalian bisa tarik uangnya ke rekening. Benefit yang kedua adalah pencairannya setiap hari. Jadi misalnya customer udah bayar ya ke kurir, terus kapan duit yang dibawa kurir itu bisa kita terima? Nah, itu bisa setiap hari. Misalkan sudah masuk duitnya, ya udah kalian bisa cairin aja langsung lewat halaman Komsip ya. Terus yang ketiga nih, lebih hemat. Kenapa lebih hemat? Kalian bisa dapat cashback ongkir nih. Cashback ongkir mulai dari 25%. Bayangin nih, misalkan biasanya kalian tuh taruhlah kirim 3 barang lah ya, 3 barang taruhlah 100.000. 3 barang karena masing-masing sekitaran 30.000 ya. Jadi misalkan sehari dapat 3 barang tuh atau 3 orderan ngirim ke 3 alamat 100.000 kan normalnya kalau kalian bayar sendiri ke JNE. Nah, kalau kalian lewat Komsip itu kalian bisa dapat cashback 25%. Ya taruhlah kalian cuma bayar 75.000, kan lebih hemat ya. Itu kalau barangnya baru dikit. Kalau misalkan sehari kirim barangnya banyak ratusan ya, itu kan akan jauh lebih banyak lagi penghematannya. Terus untuk ongkos COD-nya juga murah. Ada biayanya hanya 2,8%. Maksudnya gimana nih ongkos COD? Jadi gini teman-teman, untuk pakai Komsip itu sebenarnya kan gratis, kalian nggak perlu bayar, nggak ada harus bayar sekian dulu untuk bisa pakai Komsip, itu nggak perlu. Bahkan kalian sudah tahu kan tadi nggak ada minimal paket per harinya, satu paket pun bisa. Tapi kalian harus bayar jasanya. Jasa apa nih? Jasa COD. Artinya apa? Ya karena kalian sudah mewakilkan kurir itu untuk mengirim barang plus menerima pembayaran atau transaksi dari pelanggan, maka kalian harus bayar fee-nya. Fee-nya adalah 2,8% dari transaksi yang kalian punya. Contoh perhitungannya kayak gini ya. Misalkan kalian punya barang itu harganya 70.000 ya. Terus ongkirnya itu 30.000. Jadi kan totalnya 100.000 ya. Total 100.000. Nah, 2,8% ini diambil dari mana? Dari totalnya ini. Jadi harga barang sekian tambah ongkos kirim sekian, itu tinggal dikalikan saja 2,8% sama dengan 2.800. Jadi contohnya kalau misalkan kalian harga barangnya itu 70.000, terus kalian bayar ongkir 30.000, itu biaya COD-nya cuma 2.800. Murah banget ya. Oke, lanjut ke benefit berikutnya adalah gratis biaya retur, tapi ini syarat dan ketentuan berlaku ya teman-teman ya. Untuk area Jawa dan Bali, kalau misalkan ada retur, misalkan si pembeli nggak ada di tempat, sudah didatengin beberapa kali dan tetap nggak ada di tempat atau mereka batal ya, itu harus kembalikan paketnya. Itu gratis selama paket itu dikirimkan ke area Jawa dan Pulau Bali. Selebihnya ada diskon 50% untuk biaya ongkirnya ya. Gratisan yang lainnya adalah gratis biaya jemput paket. Jadi memang benar-benar kita itu cukup diam di rumah, packing aja, ngurusin orderan, nanti tim ekspedisi akan datang ke lokasi kita tanpa minimal order sekali lagi ya. Jadi walaupun itu cuma satu piece aja ngambilnya atau paketnya cuma satu alamat, ya tetap aja akan di pick up oleh tim ekspedisi, entah dari JNE atau ID Express atau nantinya dengan si cepat. Jadi ini benar-benar seperti asisten aja ya, asisten kita khusus untuk menangani masalah delivery atau ekspedisi, dan itu fee-nya murah banget, yaitu cuma 2,8% tadi. Oke? Apalagi yang ditawarkan oleh tim Komsip ke kita para penjual online, lanjut scroll di websitenya ya. Ini ada alur pengiriman Komsip seperti tadi saya jelasin di depan, nggak perlu saya jelasin ulang ya teman-teman ya. Terus ada fitur tambahan nih, ada produk terlaris. Jadi nanti kita jualan itu, kalau misalkan teman-teman punya banyak produk yang dijual ya, itu bisa tahu yang terlaris tuh produk apa aja sih, yang nggak laku atau yang pembelinya sedikit tuh yang mana. Jadi nggak cuma sekedar ngurusin delivery barang, tapi juga pendataan ya. Barang yang laris yang mana, supaya nanti teman-teman bisa push lagi biar lebih laris, atau yang kelihatannya nggak laku ya nggak usah dipromosiin atau kayak gimana ya. Terus ada fitur customer loyal. Jadi di sini kita bisa ngeliat nih ya data pelanggan kita. Nanti teman-teman bisa tahu pelanggan mana atau siapa yang pembeliannya paling banyak. Mungkin mau dikasih reward atau mau kasih kupon atau besoknya mau ditawarin produk baru ya.
Kalau yang jarang beli atau mungkin beli sekali, ya mungkin mau di skip atau mau di maintain lagi supaya sering beli, ya itu tergantung teman-teman. Terus yang ketiga nih ada fitur top admin order. Jadi kalau misalkan kita pakai Komsip itu nggak hanya bisa dipakai buat kita sendiri. Jadi kalau misalkan kalian punya tim penjualan atau tim admin di bisnis kalian, ada beberapa orang yang ngurusin orderan, ngurusin packing dan segala macam. Nah, itu bisa dimasukin ke sini. Jadi misalkan punya beberapa CS juga nih. Nah, nanti setiap CS atau setiap admin kalian bisa pantau, oh si A dia dapat orderan sekian juta, si B sekian juta. Jadi kelihatan admin yang performanya paling tinggi, paling rendah itu siapa. Semuanya kelihatan. Keren ya, jadi nggak sekedar ngurusin delivery, ngurusin pembayaran, tapi juga data order, data pelanggan pun, dan data admin pun muncul di sini. Oke, di bawah ada testimoni dan ini ada data perusahaannya Komsip ya. Jadi Komsip ini satu perusahaan dengan commerce dan head office commerce itu ada di Purbalingga ya. Oke, seperti itu tadi teman-teman sekilas tentang fitur-fitur atau benefit yang disebutin di websitenya komsip.id. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa tampilan dalamnya, gimana pakainya dan sebagainya, langsung aja kita daftar di komsip.id. Cari tombol mulai sekarang, klik di situ, terus akan muncul form kayak gini ya. Nah, ini di sebelah kanan kalian bisa lihat nih, kira-kira nanti akan kayak gini dashboard atau tampilan di halaman khusus member di komsip.id. Langsung aja kita isi data-datanya ya. Kalau sudah terisi semua, langsung klik tombol daftar. Selanjutnya, cek email untuk verifikasi ya. Oke, ini email dari Komsip sudah masuk. Terus langsung klik tombol verifikasi email. Kalau sudah, nanti akan muncul notifnya, email berhasil terverifikasi. Oke, langsung kita login aja. Pakai email yang tadi kita sudah daftar. Jangan lupa passwordnya. Langsung masuk. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di layanan dari komsip.id, dan sekarang kalau teman-teman lihat ya, ini alamatnya sudah ganti nih, jadi partner.commerce.id. Jadi nanti kalau kalian mau login bisa langsung ke alamat ini atau tetap lewat halaman komsip.id, terus klik tombol masuk ini ya, sama aja. Oke, ini ada welcome message-nya nih, atau pesan selamat datang. Halo, selamat datang di Komsip. Yuk coba lakukan transaksi pertamamu di Komsip dengan 3 langkah dan dapatkan berbagai benefitnya. Jadi sebenarnya untuk pakai Komsip itu gampang banget ya, hanya dibagi berdasarkan 3 langkah. Yang pertama, kalian cukup menambahkan produk ya. Pastinya kan kalian jualan online punya produk kan. Nah, itu tambahkan dulu ke dalam Komsip berapapun produk yang kalian punya. Misalkan punya 1 ya nggak apa-apa, masukin 1. Kalau punya 10 silahkan masukin 10. Kalau sudah menambahkan produk, langsung lanjutkan dengan membuat order. Jadi pada saat kalian dapat orderan, ya masukin aja nanti ordernya di dalam Komsip. Kalau sudah, lanjut dengan ajukan pick up orderan. Jadi istilahnya kita panggil kurir untuk mengambil paket kita supaya segera dikirimkan ke customer. Oke ya, kita lanjut. Di step tambahkan produk ada 4 langkah, langsung skip aja ya. Oke, kita lanjut lagi, terus kita lanjut lagi. Ayo mulai pakai Komsip. Oke, selesai. Klik tombol mulai. Oke, setelah kita selesai daftar di Komsip dan sudah isi segala macam datanya, sekarang kita sudah masuk ke halaman dashboard dari Komsipnya. Ada beberapa menu di sebelah kiri, yaitu yang pertama dashboard. Jadi di sini nanti akan tampil semua ya. Saldo, kemudian saldo pending, cashbacknya kita ada berapa ya, penghasilannya berapa. Di sini nanti ada chartnya ya. Ini saya tunjukin dulu yang kosong ya teman-teman, nanti saya kasih lihat yang sudah ada datanya supaya teman-teman bisa dapat gambaran lah kalau sudah ada isinya tuh kayak gimana sih tampilannya. Yuk kita cek dulu menu-menu apa saja yang ada di Komsip ya. Yang pertama dashboard seperti ini teman-teman, nanti di sini akan tampil semua data-data penjualan, penghasilan, terus kemudian top admin order, customer loyal, produk terlaris dan sebagainya. Di sini nanti di area penghasilan teman-teman bisa memilih ya antara penghasilan dari COD dan transfer bank. Jadi kelihatan lebih banyak mana sih penjualan dari COD atau yang lewat transfer, itu nanti semuanya kelihatan di sini kok. Kemudian di bawah ada menu orderku, ada 2 submenu yaitu tambah order dan data order, terus ada pick up.
Di sini ada menu ajukan pick up, riwayat pick up. Terus untuk produk, teman-teman bisa tambahkan produk dan produk yang sudah ditambahkan di situ nanti akan muncul semua data produknya. Yang berikutnya ada customer. Nih ada info customer, ada data customer, terus masalah keuangan juga ada nanti ya, penghasilannya berapa, saldonya berapa, nanti akan muncul di sini nih. Tampilannya lebih detail daripada yang ada di dashboard tadi. Terus saldonya juga nanti akan muncul di sini. Termasuk biaya penarikan yang teman-teman sudah lakukan. Terus di sini ada pengaturan dan terakhir ada fitur pendukung. Oke, kalau teman-teman baru di Komsip ya, yang perlu teman-teman lakukan adalah yang pertama harus ngisi dulu atau mengupdate di bagian pengaturan. Jadi silahkan masuk ke menu pengaturan. Di bagian ini silahkan di setup dulu semuanya. Contoh nih, bagian profil. Ini kan sudah ada data-data kolom-kolomnya ya. Nah teman-teman isi yang belum terisi. Terutama yang wajib ya. Yang wajib itu artinya yang ada tanda bintangnya kayak gini tuh harus diisi. Contoh nih, nama bisnisnya silahkan diisi. Kalian punya toko apa atau nama jualannya apa silahkan diisi. Nomor HP bisnisnya silahkan diisi dan lokasinya ini penting banget ya. Harap diisi dengan benar. Kalau sudah silahkan disubmit. Terus yang kedua berikutnya adalah akses akun. Nah kalau misalkan kalian punya admin atau punya CS yang didelegasikan untuk mengerjakan atau mendata order atau memproses orderan COD ataupun transfer, silahkan nanti ditambahkan nih. Di sini ada menu tambah orang. Nanti silahkan ketik namanya, email, passwordnya supaya mereka bisa akses juga. Jadi pada saat kita nggak akses atau kita mungkin libur atau mungkin kita nggak ngerjain ini ya ada tim yang ngerjain kayak gitu. Di sini pun juga bisa kita pilih si admin itu aksesnya kemana aja nih ya, apakah cuman akses website atau akses aplikasi dan sebagainya. Teman-teman bisa kasih apa ya, kasih ke kuasa ya, mau semuanya mereka bisa akses atau cukup tertentu aja untuk tambah produk atau tambah data kayak gitu ya. Oke, berikutnya ada alamat pick up. Nah ini silakan diisi kalau misalkan pihak kurir atau ekspedisi itu mau pick up itu pick upnya kemana. Kalau misalkan barang ada di rumah ya silahkan kasih nama tempat. Misalkan tempatnya di contoh ini ya, jualannya di rumah, ya udah ini tulis rumah kayak gitu. Atau misalkan kalian punya beberapa gudang nih di satu kota, misalkan ada 3 gudang, ya udah tulis misalkan gudang 1 ya, alamatnya di mana ya. Terus kalau sudah silahkan klik tombol simpan ya. Terus mau nambahkan gudang yang kedua ya klik lagi tambahkan alamat lagi. Jadi nanti ada beberapa gudang, teman-teman bisa pilih. Jadi misalkan yang mau di pick up itu ada di gudang 1, nanti kita bisa pilih gudang 1 untuk tujuan pick upnya tim ekspedisi. Jadi kalau barangnya ada di rumah ya mereka kasih tahu teman-teman tinggal pilih pick up-nya di rumah. Kalau pick up-nya di gudang, teman-teman tinggal pilih pick up-nya di gudang kayak gitu aja. Jadi fungsinya seperti itu ya untuk alamat pick up. Kemudian rekening bank ini teman-teman harus masukin PIN. PIN ini fungsinya nanti untuk menarik saldo ya atau menarik dana. Jadi kalau misalkan customer sudah bayar ke kurir akan muncul saldo kita. Nah kalau sudah ada saldonya kita mau tarik kapan aja itu harus masukin PIN. Jadi teman-teman silahkan bikin PIN yang mudah diingat aja. Oke, kalau sudah nanti tadi rekening bank, kemudian ini ada PIN ya, menu PIN. Kalau mau ganti PIN atau lupa PIN mau direset nanti bisa ke sini ya. Terus yang terakhir ada ekspedisi. Nah silahkan kalian aktifkan dulu nih. Jadi pastikan teman-teman aktifkan pengaturan ekspedisinya. Sekarang ini masih ada JNE saja, belum ada Si Cepat, belum ada ID Express. Tapi dalam waktu dekat akan diintegrasikan dengan Si Cepat dan ID Express. Jadi pastikan statusnya teman-teman sudah aktifkan ya. Karena kalau nggak aktif kan nanti kita mau pick up-nya juga gimana. Karena nggak ada kurir yang aktif kan. Jadi seperti itu kira-kira yang harus disiapin sebelum kalian bisa pakai fitur-fitur yang lain seperti yang udah disebutin tadi, yaitu input barang, input orderan, lalu pick up. Setelah semua pengaturan tadi diisi, jadi sekarang sudah siap untuk transaksi ya. Yang pertama kita harus masukin dulu produknya. Silahkan tambahkan produk ya, produk apapun yang kalian punya silahkan tambahkan. Jadi di sini sudah dicontohkan ini nama produknya, SKU-nya kalau ada, ini nggak wajib ya. Jadi yang wajib itu yang ini nih, yang ada merah-merahnya nih. Terus upload gambar kalau perlu. Kalau ada variasi silahkan ditambahkan. Stok juga wajib dimasukkan ya. Sekarang kalian punya stok berapa. Jadi ini bermanfaat banget untuk
kontrol stok juga. Jadi istilah kata kalau misalkan nanti kalian input orderan, ada barang yang dibeli, otomatis stoknya akan berkurang. Jadi kalian akan tahu stoknya itu ada berapa sekarang. Terus harga wajib dimasukin, berat juga harus diisi ya karena berkaitan dengan ongkir. Metode pembayarannya mau yang mana nih? Untuk produk yang kita masukin tadi, kalian mau pilih pembayaran COD aja transaksinya, atau bisa juga bank transfer atau bank transfer saja tanpa COD. Itu bisa dipilih custom ya. Silahkan diisi semuanya, kalau sudah langsung klik publish. Setelah kita tambahkan produk, nanti akan muncul di data produk ya. Ini akan saya contohkan untuk akun yang sudah ditambahkan data produknya. Oke, ini saya contohkan di akun yang lain ya, untuk yang sudah diisi di bagian produk ya. Nih, jadi nanti begitu kalian sudah tambahkan produk, nanti akan muncul di sini list produk yang kalian jual tuh apa aja ya. Lengkap dengan nama, terus di sini ada harga, ada stok, dan terjual berapa, nanti akan ada informasinya ya. Setelah semua produk dimasukin ke halamannya Komsip, selanjutnya pastikan kalian sudah terima orderan dulu. Jadi kalau belum terima orderan kan kita belum bisa input orderan. Ya, bayangkan aja sekarang sudah ada orderan, contoh ya, misalkan ada 1 orderan. Kalian akan proses itu untuk di packing dan dikirimkan atau di pick up kan. Langsung masuk ke menu orderku. Di sini ada menu tambah order dan data order. Oke, kalian pilih tambah order. Nah, di sini ada pilihan tanggalnya ya. Tanggal pada saat order itu tanggal berapa, kalian pilih di situ. Ya, terus di sini ada kirim dari mana. Ini adalah gudangnya. Barang itu ada di mana? Contoh ada di rumah, kalian pilih rumah. Ini berkaitan dengan alamat pickup yang kita sudah setting sebelumnya, yaitu di halaman pengaturan dan di alamat pickup. Jadi pastikan kalian sudah isi ini ya. Kalau sudah, silahkan pilih ini mau diambil dari mana nih barangnya. Apakah mau diambil di rumah atau di gudang yang lain atau gudang di mana, silahkan diisi. Kalau misalkan tempat pickupnya hanya 1, yaitu di rumah, ya sudah, nanti kan tinggal di sini pilih aja di rumah kayak gitu. Silahkan lanjut diisikan data-data yang lain termasuk alamat dan detail-detailnya. Terus di sini ada pilih produk ya. Nah, kalau misalkan tadi kita belum input produk kan kita nggak bisa pilih produk. Tapi karena sudah pilih, ya sudah, tinggal pilih aja di sini. Langsung muncul produknya ini, mau berapa piece yang pelanggan kita beli. Contoh pelanggan ada beli 3, ya sudah kita klik 3, subtotalnya sekian, terus metode pembayarannya pelanggan apa. Dia mau bayar di tempat atau mereka sudah transfer. Kalau sudah transfer diisi bank transfer ya. Pilih rekeningnya, kalian pilih sesuai yang sudah diinput ya. Tapi kalau COD ya sudah, ini pilih COD, terus ekspedisinya pilih JNE. Kemudian untuk opsi pengirimannya silahkan dipilih aja. Nah, di sini adanya reguler, ya sudah kita pakai reguler ya. Di bawah langsung muncul total harga produknya sekian, ongkos kirimnya sekian, dan total pembayaran COD-nya adalah 442 sekian. Ini sudah ditambahkan dengan fee-nya ya. Nih, jadi kalau kita klik ini, nah nanti yang kita terima atau penghasilan bersih yang kita dapatkan adalah 388.000 sekian ya. Lalu berapa yang dibayarkan pelanggan? Nanti pelanggan tuh membayar sebesar ini 442. Jadi begitu kurir itu menyerahkan barangnya ke pelanggan atau ke pembeli, nanti si pembeli akan bayar sebanyak ini 442.000. Tapi yang kita dapatkan atau yang kita terima nanti sebesar 388. Kenapa? Karena ada potongan-potongannya ya, yaitu termasuk biaya COD. Terus berikutnya kalau sudah, kalian tinggal klik tombol submit atau daftarkan ya. Kalau sudah, nanti data ordernya akan muncul di sini nih, data order. Semua orderan yang kita dapatkan tuh akan tersimpan di sini. Lengkap dengan data pelanggan, produk, metode pembayarannya apakah COD ataukah transfer, terus statusnya ya, batal atau di packing atau kayak gimana, itu nanti akan muncul di sini. Setelah kita membuat orderan, maka langkah berikutnya orderan itu harus diambil kan sama si kurir. Kalian masuk ke menu pick up, terus ajukan pick up. Nah, silahkan pilih tanggalnya. Kalian tuh mintanya di pick up tanggal berapa. Misalkan ada orderan masuknya hari Sabtu, tapi kalian hari Minggu libur, ya sudah, misalkan pilih hari Senin, tanggal 21 Maret, jam penjemputannya jam berapa, misalkan jam 4 sore gitu ya. Di sini kita juga bisa pilih mau dijemput pakai apa, mobil atau motor, tergantung dari jumlah paket yang kira-kira kalian siapkan. Kalau misalkan dikit mungkin ya udah pakai motor aja, tapi kalau misalkan banyak banget ya sudah,
pakai pilih yang mobil. Terus orderan yang mau diambil yang mana nih? Nah, ini ada pilihan pilih orderan. Nanti akan muncul di sini orderan yang belum di pick up ya. Kalau yang sudah di pick up nggak akan muncul di sini. Kayak gitu teman-teman. Oke, kalau sudah nanti tinggal klik ajukan pick up. Setelah diajukan pick up atau kita request untuk di pick up ya, selanjutnya kalian kan perlu bungkus, perlu cetak resi ya. Nah, itu ada di sini. Kalian cek di riwayat pick up, dilihat detail yang kita sudah bikin ya, riwayat pick up-nya. Di sini ada label pengiriman. Silahkan klik di situ. Terus di sini ada print label ya. Kalian pilih dulu nih mana yang mau di print labelnya. Contoh misalkan ini, terus kita print label, mau yang seperti apa tampilannya ya. Silahkan pilih aja. Kira-kira nanti tampilannya kayak gini nih resinya nih. Nah ya. Jadi sudah otomatis. Begitu misalkan kalian sudah request pick up, otomatis langsung bisa cetak resi. Jadi kalau belum request pick up ya nggak bisa cetak resi. Jadi pastikan kalian sudah bikin orderan dan sudah request pick up supaya bisa cetak resi. Kayak gitu stepnya ya. Setelah barang di pick up oleh ekspedisi, selanjutnya kalian cukup tunggu aja sampai barang itu diterima oleh pembeli ya. Nanti pembeli akan bayar uangnya ke ekspedisi atau ke kurir. Nanti setelah mereka terima pembayarannya, otomatis akan muncul juga di halaman dashboardnya Komsip di akun teman-teman semua ya. Nanti akan muncul di sini. Untuk melihat historinya, kalian bisa masuk ke menu keuangan, nanti ada di bagian saldo ya. Nanti kalian bisa lihat histori penarikannya yang sudah disetujui, yang sedang direview dan sebagainya ya. Oke, itu tadi adalah penjelasan saya, review saya panjang lebar tentang layanan dari komsip.id. Silakan teman-teman yang jualan online manfaatkan ini, baik kalian yang sudah lama jualan online, sudah banyak orderan, manfaatin cashback-cashbacknya dan program-program promonya. Buat kalian yang baru jualan online, manfaatin benefit tanpa minimum jumlah pengiriman. Jadi kalian yang baru jangan khawatir, dapat orderan satu pun tetap akan diambil ke rumah kalian kok. Jadi lebih enak kan, walaupun kalian cuma dapat orderan satu dalam satu hari, kalian nggak perlu repot-repot pergi ke JNE untuk kirim orderannya. Kalian cukup di rumah, proses pakai Komsip. Nanti kurir JNE akan datang ke rumah kalian, akan ambil paket yang kalian udah siapin, walaupun cuma satu piece. Langsung aja cek ke websitenya komsip.id. Daftar sekarang ya, gratis, nggak pakai syarat. Terima kasih udah nonton video ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua dan bisa membantu atau memecahkan solusi dari masalah yang kalian mungkin sedang hadapi. Sampai ketemu lagi di video saya yang lain.